warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya nih? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum materi layanan BK, Ibu sampaikan tolong untuk ketua kelasnya meminta agar diberikan kelancaran untuk materi hari ini. Oke, ketua kelasnya siapa? Oke, silakan pimpin dulu ya. Teman-teman, banyak berdoa. Apakah kalian sudah mengetahui adanya ibu di sini? Kalau belum tahu, ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu. Adanya ibu di dalam kelas ini. Perkenalkan, nama ibu Helvitika Dwi Raswati, ibu dari program studi bimbingan dan konseling IKI di IPK di IKIP Siliwangi Cimahi. Oke. Adanya ibu di dalam kelas ini karena ibu akan memberikan materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Kenapa ibu memberikan materi meningkatkan motivasi belajar? Sebelumnya ibu sudah ngobrol dengan ibu ini, guru BK di SMP 3 Cimahi ini. Ternyata anak kelas 7 itu cocoknya di bidang layanan belajar, yaitu ada adaptasi belajar. Nah, jadi ibu membawakan materi tentang meningkatkan motivasi belajar ini. Tujuannya biar nanti kalian bisa meningkatkan motivasi belajar. Tujuannya supaya prestasi kalian meningkat, agar nantinya cita-cita kalian itu semakin bisa tercapai. Oke. Jadi nanti gak ada cerita tuh orang yang malas sekolah atau orang yang gak sekolah itu langsung gampang mendapatkan lebih peluang. Orang yang berprestasi itu peluangnya lebih besar untuk mendapatkan atau memperoleh cita-citanya. Gitu ya, ngerti gak? Oke. Nanti kegiatan ini akan berlangsung selama 45 menit. Jadi tolong mohon kerjasamanya. Nanti ibu akan menyampaikan materi. Setelah menyampaikan materi akan ada diskusi. Nanti kita akan menyimpulkan materi bersama-sama. Paham? Oke. Sebelum ke materi, pada semangat nggak nih? Coba untuk berdiri dulu. Kita yang berdiri ya. Oke. Ya. Berdiri. Oke, tolong semua gerakan ibu diikuti ya. Oke. Depan, atas, samping, bawah. Depan, atas, samping, bawah. Gerak. Gerak. Stop. Atas. Langsung saja ya, ibu akan menyampaikan materi. Di sini ibu akan menerapkan apa yang dimaksud dengan meningkatkan motivasi belajar. Oke. Motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungannya, memberikan arah kegiatan belajar.
sehingga tujuan belajarnya tercapai. Jadi, sesuatu yang menjadi dorongan itu namanya motivasi dalam hal dorongan itu ada dua, yaitu ada dorongan intern maupun dorongan ekstern. Nah, dorongan intern itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri kalian. Kalau ekstern yaitu dorongan yang berasal dari luar diri. Oke, Ibu kasih contoh dorongan intern. Misalnya Ibu itu mendapatkan nilai ulangan bahasa Inggrisnya 20. Bahasa Inggris Ibu ulangannya 20. Ibu merasa malu, Ibu merasa insecure. Akhirnya Ibu bertekad dalam diri Ibu seperti kayak gini ya. Saya harus mendapatkan ulangan bahasa Inggris yang bagus. Saya harus dapat nilai 80 atau maksimal 100. Nah, dengan adanya niat seperti itu, dorongan dalam diri Ibu pengen mendapatkan nilai yang bagus tanpa ada paksaan. Dengan adanya niat seperti itu, dorongan dalam diri pengen mendapatkan nilai yang bagus tanpa tekanan orang lain, tapi adanya kesadaran diri sendiri. Akhirnya Ibu belajar siang malam terus setiap harinya bahasa Inggris. Ibu jadi suka memperhatikan buku, lagi menyiapkan bukan, semakin banyak dikerjakan. Akhirnya waktu penerimaan rapot, Ibu mendapatkan nilai yang sangat bagus, sangat di atas KKM, misalnya 90. Nah, itu namanya dorongan intern. Lalu contoh dorongan ekstern, itu dorongan yang berasal dari luar. Contohnya seperti Ibu adanya, Ibu pengen banget motor baru nih ya. Terus Ibu minta sama Ibu pengen motor baru. Terus ayah Ibu masih syarat nanti waktu penerimaan rapot harus dapat ranking kelima besar misalnya. Nanti ayah Ibu akan membelikan motor barunya. Nah, akhirnya Ibu belajar mati-matian, belajar semua tugas, dikerjakan semua tugasnya, selalu perpustakaan Ibu supaya tujuan Ibu untuk mendapatkan ranking 5 besar itu bangga. Oke, Ibu akan memberikan kartu PD. Oke, barusan Ibu sudah memberikan kartu PD ya. Sebelum ke KPD, Ibu akan memperlihatkan dulu dan menjelaskan ya. Ibu akan kasih waktu untuk kalian 10 menit. Selama KPD, Ibu akan random satu kelompok untuk mewakili presentasi. Jadi sekarang dibagi kelompok dulu. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Siap nggak? Siap. Sedikit. Oke. Sudah enggak? Di dalam video ini ada seorang anak mau ujian tapi dia malah fokus ke gamenya, terus main HP dan baca di WhatsAppnya, terus cuma ngapalin satu jam si anak ini ujian. Waktu hasilnya udah dikasihin ke anak itu, si anak ini mendapatkan nilai yang sangat kecil
Paham nggak kalian? Paham? Oh, Ibu akan membagikan dulu ya sekelompoknya. Oke enggak? Oke. Ibu. Boleh kembali ke tempat kalian masing-masing. Coba kita satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ketika kelompok yang lain diskusi, yang tidak presentasi, tolong menyimaknya ya. Oke, silakan. Gak usah satu orang aja. Siapa? Tempatnya juga nggak apa-apa. Ya boleh. Siapa? Ya, ini dulu ya. Silakan. Gak usah kita aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang terdiri dari Kevin, Tia, Karin, Zara, Siva, Anissa, Salwan, Iman, Angel, akan mempresentasikan LKPD yang telah kami hal yang menyebabkan gagal ujian pada video dalam YouTube ialah kelalaian dalam belajar, karena mereka bersiaran dan memastikan kesemuanya dengan tidak hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keterampilan yaitu belajar dengan mudah, materi waktu, dan tidak mementingkan masalah yang ada. Oke, bagus tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Nama anggota kelompok Abdul, Rizal, Rifalden, Sarah, Malika, Atifa, Astia, Bajata. Hasil refleksi kami, hal yang menyebabkan gagal ujian pada video dalam YouTube. 1. Fokus bermain game. 2. Chattingan di WhatsApp. 3. Belajar hanya 1 jam. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegagalan video kalian. 1. Kurangi bermain game. 2. Kurangi chattingan di WhatsApp. 3. Lebih giat belajar. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Oke, bisa ibu simpulkan ya dari video dari laki dan kelompok 4 lalu kelompok 2 ini pun meskipun anak merasa telah belajar sebenarnya waktu yang dihabiskan untuk bermain game dan berkomunikasi di WhatsApp. Nah, itu mengganggu proses belajarnya. Pentingnya untuk tidak menganggap remeh belajar ya anak-anak, mengatur waktu dengan baik dan menciptakan kondisi belajar yang optimal. Belajar juga harus menjadi prioritas karena pengetahuan kunci